Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifada wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha wajhillah wa qurbih wa mardatihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini malam Jumat, malam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dikumpulkan kembali bersama-sama di tempat yang mulia ini untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari ridha Allah ta'ala dan bisa bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Masehi 2023. Artinya dengan bertambahnya umur kita, lebih dekat lagi kita dengan alam barzakh, lebih dekat lagi kita dengan alam kubur, lebih dekat lagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dipanjangkan umurnya, ditambah usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak bertambah amal ibadahnya, maka seakan-akan umurnya tersebut sia-sia. Orang yang Allah ta'ala tambah umurnya, tapi dia tidak mau untuk menjadikan kesempatan supaya bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tambahan umurnya tadi adalah sia-sia. Jadi sebagai renungan untuk kita semua, bahwa bertambah umur ini tujuannya supaya bertambahnya amal ibadah kita. Makanya ujar Rasulullah, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sepaling baik kalian panjang umurnya tapi amalnya bagus. Artinya amalnya banyak. Tapi sebalikannya berarti yang panjang umur tapi amalnya kada bagus, itu sepaling jahat orang berarti. Allah Ta'ala menunda kita ini, artinya menunda untuk ke alam akhirah. Kita ditunda untuk ke alam barzakh, ditambah lagi umur kita supaya kita memikirkan. Tak pikir kita lawan dosa-dosa yang terdahulu, yang masih belum minta ampun, sehingga minta ampun kita beristighfar lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan, kekhilafan yang dahulu-dahulu yang masih belum kita sesali, maka waktunya dengan umur bertambah itulah kita menyesali dosa-dosa yang terdahulu, kita menyesali kesalahan-kesalahan yang terdahulu. Allah Ta'ala menjadikan siang, menjadikan malam, berganti hari kepada minggu, minggu kepada bulan, bulan kepada tahun. Itu semuanya tanda, semuanya Allah Ta'ala berikan supaya manusia bisa berpikir, supaya manusia bisa menggunakan akal pikirannya. Seraya bertambah umurnya, bagaimana juga supaya bisa bertambah amalnya. Seraya bertambah umurnya, berpikir bagaimana juga caranya supaya dosa jangan bertambah, yaitu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tahun 2023 yang akan datang ini amal kita yang sedikit, mudah-mudahan kita kawa meningkatkan amal kita, amal ibadah kita. Dosa kita yang banyak, mudah-mudahan kita kawa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perubahan kalau kada kita seorang yang merubah. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan
oleh Allah Ta'ala, innallaha ma yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala kadang akan mengubah keadaan seseorang, keadaan satu kelompok, keadaan satu kaum, satu suku, sehingga mereka sendiri yang mau berubahnya. Mereka dulu hendak berubah, ada timbul di diri mereka perubahan, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah keadaan mereka. Kitanya dulu hendak berubah dari tahun ini ke tahun yang akan datang. Dari kita dulu, ubah diri kita yang asalnya kada rajin untuk sembahyang, maka harus kita ubah bagaimana caranya supaya rajin untuk sembahyang. Asalnya kada rajin untuk berpuasa, ubah diri kita. Tahun yang akan datang ubah supaya rajin diri kita untuk berpuasa. Tahun yang ini kita kada rajin hadir menuntut ilmu, hadir ke majelis andai kata, maka dari dalam jiwa kita lah kita harus merubahnya di tahun yang akan datang. Niat, iktikad atau tekad keadaan di dalam hati, nah nanti Allah Ta'ala yang akan membantunya. Jadi dari kita seorang dulu, dari diri kita seorang. Anugerah yang Allah Ta'ala berikan sebenarnya kepada kita nih, ada lagi, kawal lagi kita bernapas untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawal lagi kita bernapas supaya kawal bersalawat. Kawal lagi kita bernapas supaya kita bisa berzikir. Sungguh bebuhan ahli barzakh, orang-orang barzakh, mereka itu meminta lawan Allah Ta'ala supaya dikembalikan ke permukaan bumi. Rabbirji'un, ujar mereka. Orang-orang yang sudah meninggal semuanya mereka berkata seperti itu. Rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Apa yang hendak digawinya di dunia itu? Jadi orang meninggal nih lah, orang meninggal hendak minta dikembalikan ke bumi, hendak pulang hidup, kayak itu. Yang meninggal nih. Nah, makanya maksudnya kita yang masih belum meninggal ini, itu yang kita gawi, apa yang hendak digawi bebuhan ahli kubur tuh nah. Jadi sebelum kita meninggal, kita menggawi yang hendak digawi bebuhannya. Jadi buhan ahli kubur, ujar mereka, ya Allah kembalikan kami dulu ke dunia, kembalikan. Apa ajar mereka hendak ke dunia itu bapak? Kalau bang hendak begawi, andai kata kada, hendak ke sini, hendak ke situ, hendak kemana-mana kada, hendak berjalanan kada. Apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Mungkin ulun ya Allah, mungkin kami ya Allah, kawa beramal soleh yang mana ulun kami waktu hidup di dunia kada sampat beramal soleh. Nah, maksudnya kita yang hidup ini nah, kita yang hidup tambulu ada umur kita, tambulu ada kesempatan lawan kita, jangan kita tinggalkan amal soleh. Barang aja apa yang kawa digawi, yang kewajiban jangan ketinggalan, yang sunnah sekawanya semampunya, itu kena yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Karena sama, amun kita sudah meninggal, maka kita pun hendak juga minta kembalikan ke permukaan bumi. Supaya apa? Supaya beramal soleh. Orang yang di dunia beramal soleh pun hendak juga lagi supaya bertambah amal solehnya. Artinya ulun, ya Allah ulun dahulu beramal soleh sedikit benar, hendak pulang ke permukaan bumi supaya menambah. Makanya ada disebutkan orang yang jihad fisabilillah, jihad dibunuh, terbunuh sabilillah, meninggal dalam keadaan jihad, dalam keadaan jihad. Nah, memintanya lawan Allah Ta'ala, meminta, ya Allah bisakah ulun pian hidupakan pulang, kawalah ulun dihidupakan pulang. Mun Allah Ta'ala kan kawa, cuman inya minta izin hendak dihidupkan pulang lawan Allah Ta'ala. Akhirnya ditakuni tujuannya apa, maka sudah amal solehnya ada sudah, sehingga meninggal dalam keadaan dibunuh oleh orang-orang kafir, mati syahid masuk surga tanpa hisab. Cuman masih ada
masih hendak lagi ke dunia. Akhirnya ditakuni hendak bapak lagi di dunia, surga sudah dapat sudah surga, hendak apa lagi di dunia. Nah, akhirnya ujar orang tersebut, ulun hendak hidup di dunia, hendak jihad pulang supaya dibunuh pulang oleh Abu Kabir. Itunya hendak. Artinya ulun hendak pulang ke dunia supaya kawak pulang beramal soleh. Ini orang yang beramal soleh masih hendak aja lagi hidup ke dunia, apalagi yang kada beramal soleh, maginnya. Apalagi orang yang meninggalkan ibadah, maginnya hendak balik ke dunia. Tapi ujar Allah Ta'ala, kada kawal lagi sudah. Kada kawal lagi, itu sudah ketentuan aku, hidup sekali aja sudah. Nah, mun kawal hidup 2 kali, ngalih kita. Hah? Banyak bangunan kita bukan kubur-kubur tuh. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kitalah pelajaran lawan kita. Pelajaran lawan kita. Orang yang meninggal aja hendak ke permukaan bumi, hendak menambah amal soleh. Yang kada sempat beramal soleh, mereka hendak beramal soleh. Nah, kita yang hidup, kita yang alhamdulillah kawah hidup, alhamdulillah ada umurnya, rezekinya ada aja, makan kau aja kita sehari-hari makan ada, minum ada, kehidupan kita kau aja hidup, artinya bertahan hidup kita ini. Nah, itulah kita memikirkan kayak apa caranya supaya kita bisa juga beramal soleh. Kayak apa caranya supaya jangan sampai kita menggawi perbuatan maksiat, perbuatan yang bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kada ada fungsinya sebenarnya bertambahnya umur kita amun kita kada menambah amal ibadah. Kada ada fungsinya berganti tahun 2022 2023 berganti tahun, tapi akhlak budi pekerti kita kada berganti. Yang asalnya andai kata tidak mengerjakan kewajiban, tetap aja kada mengerjakan kewajiban, kada digantinya, kada diubahnya, maka kada ada faedahnya bertambahnya umur itu. Yang asalnya dia tidak rajin untuk beribadah, tetap aja kada rajin, maka kada ada faedahnya. Yang ada faedahnya itu yang asalnya dia pendosa, bertobat, bujur-bujur bertobat, habis itu dia mengejar pulang amal saleh. Yang asalnya dia sudah beramal saleh, bertambah umur, ditambahnya lagi amal saleh. Nah, itulah orang-orang yang mengambil faedah umur. Karena hakikat umur itu kata sebahagian ulama bahwa innama anta ayyamun. Ikam ini beberapa hari aja. Idza dhahaba yaumuk, apabila hari ikam hilang, habis, artinya idza dhahaba ba'du ayyamik dhahaba ayyamuka. Amunnya sudah berlalu sebahagian hari, maka akan berlalu kena harimu. Setelah berlalu hari demi hari, habis sudah waktu tersebut. Nah, sehingga yang ada apa yang kita bawa, apa yang kita sanggup kena gasan di akhirat. Makanya ujar Rasulullah, al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang bujur-bujur cerdas, orang yang bujur-bujur otaknya itu encer. Mandana nafsahu, orang yang memperhitungkan dirinya. Orang yang memperhitungkan dirinya nih, kayak apa ini bujurkah digawi? Aku kerta terlalu banyak amal soleh, kayak apa caranya membanyaki? Aku banyak benar maksiat, kayak apa caranya mengurangi? Mandana nafsahu, selalu menghitung-hitung dirinya, menahan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal besangu gasan sangunya setelah meninggal. Itu jar Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang pintar, lain bebuhan yang insinyur yang kepalanya yang kayak ini, yang melining tuh bukan itu yang pintar, lain jar Rasulullah. Bukan insinyur kalau nya kada beramal saleh, kada menghitung dirinya, maka termasuk orang-orang yang jahil juga, termasuk orang-orang yang tidak berakal juga. Nah, karena itulah konsep dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bertambahnya umur kita, bertambah juga amal soleh kita, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah
Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita dengarkan dari guru kita Haji Ismail. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa mengamalkan untuk bekal kita. Amin ya rabbal alamin.